got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez merasa dicurangi, dianggap melanggar aturan tekanan ban di MotoGP Assen, dapat penalti 16 detik. Dalam balapan yang penuh dengan ketegangan dan drama di MotoGP Assen, Marc Marquez, pembalap dari tim Gresini Racing, mengalami nasib sial setelah melanggar aturan tekanan ban. Marquez yang awalnya finish di posisi keempat, harus menerima kenyataan pahit karena penalti 16 detik yang dijatuhkan kepadanya, membuatnya melorot ke posisi ke-10. Pada hari Minggu, di sirkuit legendaris Assen, Marc Marquez menunjukkan performa yang impresif. Pembalap asal Spanyol ini berhasil mempertahankan posisi keempat hingga garis finish. Namun, kebahagiaan tim Gresini Racing hanya bertahan sebentar. Beberapa saat setelah balapan selesai, datanglah pengumuman dari panitia balap MotoGP bahwa Marquez mendapatkan penalti 16 detik. Penalti ini diberikan karena Marquez melanggar aturan tekanan ban yang telah ditetapkan oleh FIM, Federation Internationale de Motociclisme. Aturan ini mengharuskan tekanan ban berada dalam kisaran tertentu untuk alasan keselamatan dan performa. Pelanggaran ini menyebabkan Marquez turun dari posisi keempat ke posisi ke-10 dalam hasil akhir balapan. Marc Marquez merasa sangat dirugikan dengan keputusan ini. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada media setelah pengumuman penalti. Ini sangat tidak adil. Saya dan tim sudah bekerja keras untuk mencapai hasil ini. Penalti ini benar-benar merugikan kami, ujar Marquez dengan nada kecewa. Marquez juga menyebut bahwa selama balapan, ia merasa motornya dalam kondisi baik dan tidak menyadari adanya masalah dengan tekanan ban. Saya tidak merasa ada yang salah dengan ban selama balapan. Ini adalah keputusan yang mengejutkan, tambahnya. Frankie Carchedi, kepala teknisi tim Gresini Racing, juga memberikan tanggapannya terkait insiden ini. Carchedi menjelaskan bahwa timnya selalu berusaha untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh FIM. Kami selalu memastikan bahwa semua aspek teknis motor, termasuk tekanan ban, berada dalam batas yang diizinkan, ujarnya. Carchedi juga mengungkapkan bahwa tim Gresini Racing sedang melakukan investigasi internal untuk mengetahui penyebab pasti dari pelanggaran tersebut. Kami akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak FIM untuk menyelesaikan masalah ini, kata Carchedi. Penalti ini tentu berdampak besar pada posisi Marc Marquez dalam klasemen sementara MotoGP. Poin yang hilang karena penalti ini bisa mempengaruhi peluangnya untuk bersaing di kejuaraan musim ini. Namun, Marquez tetap optimis dan berjanji akan bangkit di balapan berikutnya. Kami tidak akan menyerah. Saya dan tim akan bekerja lebih keras untuk meraih hasil yang lebih baik di balapan berikutnya, tegas Marquez. Insiden di MotoGP Assen ini menambah daftar panjang drama dan kontroversi di dunia balap motor. Meski merasa dirugikan, Marc Marquez dan tim Gresini Racing harus menerima keputusan tersebut dan fokus pada balapan selanjutnya. Penggemar MotoGP tentunya akan menantikan bagaimana Marquez akan bangkit dari insiden ini dan kembali bersaing di puncak klasemen. Dengan semangat juang yang tinggi, Marc Marquez diharapkan mampu mengatasi rintangan ini dan menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit-sirkuit berikutnya. MotoGP selalu penuh dengan kejutan, dan insiden ini menjadi salah satu bukti bahwa di dunia balap motor, apapun bisa terjadi. Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, disabotase, dapat penalti karena melanggar aturan tekanan ban di MotoGP Assen 2024. Drama dan kontroversi mewarnai gelaran MotoGP Assen 2024. Marc Marquez, pebalap yang kini membela tim Gresini Racing, menjadi pusat perhatian setelah mendapat penalti 16 detik karena melanggar aturan tekanan ban. Awalnya, Marquez berhasil finish di posisi keempat, namun penalti tersebut membuatnya turun ke posisi ke-10, memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan penggemar dan pakar MotoGP. Marquez memulai start di Assen dengan penuh semangat dan optimisme. Setelah sesi kualifikasi yang kompetitif, ia memulai balapan dari posisi yang cukup strategis dari posisi ke-7. Sepanjang balapan, Marquez menunjukkan performa yang luar biasa, bersaing ketat dengan pebalap-pebalap top lainnya seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Vinales. Di tengah persaingan sengit,
The Baby Alien terbukti bersalah karena tekanan ban di motornya di bawah ketentuan yang disarankan oleh penyedia karet hitam tersebut, yakni Michelin. Marquez tak bisa mengelak dan memilih menerima hukuman. Sebetulnya, ia sudah sadar melaju dengan tekanan ban yang lebih rendah akan berbahaya. Itu mengapa Marquez sempat membuka jalan bagi Fabio Di Giannantonio untuk menyalipnya di lap 8 untuk posisi 3. Lap 19, Marquez kembali menyalip Giannantonio untuk naik ke posisi ketiga, tetapi kedua rider ini tersalip sekaligus oleh Vinales, sehingga Marquez kembali turun ke posisi keempat, sebelum tersalip oleh Enea Bastianini dan melorot ke posisi kelima. Pada lap 26 alias lap terakhir, Vinales melakukan kesalahan dan melebar, sehingga tersalip lagi oleh Marquez yang kemudian naik ke posisi keempat. Namun, 2 jam setelah finish, sang 8 kali juara dunia mendapat kesialan. Sayangnya, bahkan dengan sedikit saja selisih, kami berada di luar batas ketentuan tekanan ban dan karena itu menerima penalti yang dijatuhkan, terang Marquez, mengutip dari Crash. Sungguh disayangkan kami meninggalkan tempat ini dengan poin yang lebih sedikit. Sentuhan dengan Enea Bastianini tentu saja berperan besar tetapi kami tidak mau mencari alasan, imbuh pria berusia 31 tahun itu. Penalti ini menyebabkan Marquez harus turun dari posisi keempat ke posisi ke-10, sebuah pukulan berat bagi sang pebalap dan timnya. Ini sangat mengecewakan. Kami telah mematuhi semua prosedur dan aturan. Kami merasa ini tidak adil, kata Marquez dalam konferensi pers setelah balapan. Isu ini semakin memanas dengan adanya dugaan sabotase. Managing Gresini Racing Team mencurigai adanya upaya sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan Marquez. Tim teknis Gresini Racing menyatakan bahwa mereka telah memeriksa tekanan ban sebelum balapan dan memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Namun, hasil pemeriksaan setelah balapan menunjukkan sebaliknya. Sangat aneh jika tekanan ban berubah drastis tanpa alasan yang jelas. Kami sedang menyelidiki kemungkinan adanya sabotase, ujar manajer tim Gresini Racing. Kami akan bekerja sama dengan FIM dan pihak terkait untuk mengungkap kebenaran di balik insiden ini. Insiden ini memicu berbagai reaksi dari komunitas MotoGP. Banyak penggemar Marquez yang merasa kecewa dan marah dengan keputusan penalti tersebut. Beberapa pakar MotoGP juga menyuarakan pendapat mereka. Ini adalah keputusan yang sangat kontroversial. FIM harus memastikan bahwa semua aturan ditegakkan dengan adil dan transparan, kata seorang mantan pebalap MotoGP. Jika memang ada sabotase, ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Penalti ini tidak hanya mempengaruhi hasil balapan di Assen, tetapi juga berdampak pada posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2024. Dengan tambahan 16 detik, Marquez kehilangan poin berharga yang bisa mempengaruhi peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia. Marc Marquez dan tim Gresini Racing kini fokus untuk mempersiapkan balapan berikutnya sambil menunggu hasil penyelidikan. Kami akan bangkit dari ini. Kami akan terus berjuang dan menunjukkan yang terbaik di balapan berikutnya, kata Marquez dengan tegas. Insiden penalti Marc Marquez di MotoGP Assen 2024 menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan teknis dalam balapan MotoGP. Dugaan sabotase menambah kompleksitas kasus ini, dan semua mata kini tertuju pada hasil penyelidikan yang akan dilakukan. Di tengah kontroversi ini, Marc Marquez dan tim Gresini Racing bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka di musim MotoGP 2024 dengan semangat dan determinasi yang tidak tergoyahkan.